Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mafratul Nefah, NPM 227530323 dari program studi D3 Manajemen Informatika kelas 2A. Dan di sini saya akan menjelaskan resum mengenai instalasi dari DB Server, PHP-MyAdmin, dan juga CMS WordPress dari mata kuliah Sistem Operasi. Pertama, kita harus tahu apa itu DB Server. DB sendiri merupakan singkatan dari database. Nah, database atau basis data merupakan komponen inti dalam pengembangan situs web yang melibatkan penyimpanan dan juga pengambilan data. DB Server sendiri itu dapat diartikan sebagai sistem yang mengelola database dan menyediakan akses ke data melalui protokol khusus. Lalu, apa sih kegunaan dari DB Server? Nah, DB Server itu dapat digunakan untuk menyimpan serta mengelola data seperti informasi pengguna, konten situs, pesan, produk, dan masih banyak lagi. DB Server juga menyediakan kemampuan untuk mengatur data dalam bentuk tabel, indeks, relasi, dan menyimpan data dalam format yang lebih terstruktur. Nah, penggunaan DB Server sendiri itu memungkinkan akses yang lebih cepat dan bisa mengelola data secara lebih efisien dan juga menjaga konsistensi serta integrasi dari data itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih cara menginstal DB Server? Cara menginstal DB Server itu yang pertama, kita harus punya VirtualBox. Lalu kita harus sudah menginstal Ubuntu dalam baik itu server maupun desktop. Nah, lalu setelah itu kita buka terminal di Ubuntu tersebut, kita login, dan yang jelas kita harus memastikan sistem internet atau koneksi internet kita itu stabil. Nah, selanjutnya kita bisa memilih database server yang ingin diinstal. Ada beberapa DB server yang bisa kita install seperti MySQL maupun MariaDB. Nah, misalnya nih, kita mau menginstal MySQL, kita bisa menggunakan perintah. Yang pertama, kita harus update dulu dengan perintah sudo apt update. Setelah diupdate, kita baru bisa menginstal MySQL menggunakan perintah sudo apt install MySQL server. Nah, setelah instalasi tersebut berjalan, kita nanti akan diminta untuk memasukkan password untuk root dari DB server itu. Setelah itu, kita tunggu prosesnya selesai, lalu kita periksa status DB server itu apakah sudah aktif atau belum dengan menjalankan perintah sudo systemctl status MySQL. Nah, lalu selanjutnya itu ada PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin merupakan aplikasi berbasis web yang menyediakan antarmuka grafis untuk mengelola dan mengadministrasi database MySQL. PHP-MyAdmin itu bisa memudahkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas seperti membuat database, mengimpor dan mengekspor data, mengelola tabel, menjalankan query SQL, dan juga lainnya. Nah, dengan PHP-MyAdmin, pengguna atau user yang tidak terbiasa dengan perintah baris yang ada dalam SQL itu dapat dengan mudah berinteraksi dengan database melalui antarmuka web yang intuitif. Nah, PHP-MyAdmin juga menyediakan berbagai fitur yang bermanfaat tentunya. Misalnya nih, telah disediakan visualisasi struktur dari database, lalu kita bisa melakukan pencarian data, membuat laporan, dan juga
memanajemen pengguna serta izin. Nah, lalu bagaimana sih cara menginstal phpMyAdmin? Di sini ada beberapa cara untuk menginstalnya. Secara singkatnya, cara untuk menginstal phpMyAdmin itu yang pertama, kita harus login dulu ke dalam server. Kita update dulu servernya, setelah itu kita install apache dulu. Jadi, untuk menginstal phpMyAdmin itu, kita tidak bisa langsung, tapi kita harus install beberapa server dulu. Misal kita install apache dulu, lalu kita install MySQL, kita install PHP, dan terakhir barulah kita install phpMyAdmin. Nah, barulah phpMyAdmin ini dapat kita akses. Terakhir ada CMS WordPress. CMS sendiri merupakan singkatan dari Content Management System. CMS WordPress itu merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan juga mengatur konten dari situs web dengan lebih mudah. Nah, WordPress merupakan salah satu CMS paling populer dan memiliki ekosistem yang kuat dengan ribuan tema dan plugin yang dapat dikustomisasi. Dengan WordPress, pengguna itu dapat membuat dan juga mengedit konten, mengelola halaman dan postingan, serta mengatur tata letak atau layout, dan juga mengunggah media serta mengoptimalkan situs web. Nah, WordPress juga itu menyediakan antarmuka administrasi yang ramah pengguna tanpa perlu pengetahuan pemrograman yang mendalam. Selain itu, WordPress juga mendukung pengembangan situs web yang lebih canggih melalui kode template dan penggunaan plugin yang dapat disesuaikan. Terakhir, kesimpulan dari instalasi tersebut adalah secara keseluruhan DB server, phpMyAdmin, dan juga CMS WordPress itu saling melengkapi dalam pengembangan situs web. DB server sendiri itu digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. phpMyAdmin itu akan memudahkan administrasi database, dan WordPress sendiri itu menyediakan kerangka kerja untuk membuat dan mengelola konten di dalam situs web. Nah, dengan menggabungkan ketiga komponen ini, pengembangan situs web itu dapat membangun dan mengelola situs web yang lebih dinamis, interaktif, dan juga efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai instalasi DB server, phpMyAdmin, dan juga CMS WordPress. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.